Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada pertanyaan nih yang lagi saya kan sering di Telegram ya melihat genosida gitu ya. Saudara-saudara kita Muslim di Palestina yang terjajah selama 75 tahun atau 72 tahun sih Kak? Ya, hampir sekitar 48 ya. 48. Ini dari sisi perspektif kita ambil ibroh tentang anak-anak Palestina yang begitu kuat, begitu lebih dewasa dengan keadaan. Kalau saya lihat-lihat dari postingan-postingan tuh bagaimana dia tuh dengan keadaan yang benar-benar, kalau kita mungkin nggak kuat ya, tiap hari kekurangan, diborbardir, terus lihat ya orang tuanya meninggal, syahid, adiknya, semuanya dia begitu teguh, begitu kuat. Terus saya lihat postingan yang viral tuh, ini tanah airku dan aku tidak akan meninggalkan, banyak postingan-postingan itu. Terus ada satu kali diwawancara oleh media gitu, bagaimana si anak-anak itu dia siap dengan kondisi yang menurut kita wah benar-benar ngeri gitu kalau kita lihat di sosial media. Menurut Kak Eka nih, dari sisi perspektif parenting, hikmahnya atau parenting islaminya membuat si anak-anak itu benar-benar kuat dengan kondisi, dan dia lebih bahwa Allah akan memerdekakan sebuah optimis yang harapan yang penuh besar gitu. Maka Kak Eka. Ya, dari segi parenting sebetulnya itu sudah dijelaskan oleh para ahli psikologi bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi dua hal. Pertama, lingkungan, dan kedua, faktor keturunan. Mana yang lebih besar? Nah, itu yang diperdebatkan. Tapi kedua faktor itu jelas berpengaruh, faktor lingkungan dan faktor keturunan. Nah, kita lihat nih, dari faktor keturunan itu adalah tanah para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah SAW aja dulu ketika mau Mi'raj itu diisrakan dulu dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Kenapa kayak gitu? Karena di sana adalah tempat banyak sekali para rasul diutus kepada umat manusia. Dengan kata lain, mereka ini sebetulnya garis keturunannya nyambung kepada para rasul dan memiliki darah perjuangan para rasul alaihissalam di Palestina ini. Jadi nilai-nilai semangat juangnya itu seperti sudah diturunkan gitu, sudah diwariskan. Kemudian juga hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa akan selalu ada umatku yang membela Baitul Maqdis, dan ini adalah orang-orang, anak-anak yang kita lihat di sana. Nah, kemudian faktor lingkungan itu hampir sama seperti ketika anak-anak di negara-negara lain itu terbiasa dengan gadget, sehingga kita bisa bilang mereka itu generasi yang dilahirkan aja sudah akrab dengan gadget atau digital natif lah ya, kayak gitu. Nah, sama juga dengan apa yang dialami anak-anak di Palestina. Dari kecil mereka sudah mengalami perjuangan yang luar biasa, baik dialami sendiri maupun dialami oleh lingkungan, keluarganya, dan yang lain-lain. Hampir tidak ada satupun anak di Palestina yang tidak punya keluarga yang menjadi syuhada di medan perang, di tanahnya sendiri ya, Ayah dan Bunda, Kang Denny ya. Jadi dari lingkungan aja mereka sudah terbiasa gitu melihat, dididik untuk berjuang, tahu apa yang harus dilakukan ketika dalam keadaan sulit. Kita bisa lihat anak-anak bermain, masuk ke rumahnya nggak ada atapnya, cuma ditutup sama tenda. Itu mereka sudah terbiasa, dan udah gitu mereka dididik dengan baik oleh para orang tua yang juga terdidik dengan kebiasaan yang begitu hebat, tumbuh dalam situasi yang sulit. Dan ini dalam psikologi ada satu teori yang namanya adversity quotient, jadi ketangguhan dalam menghadapi rintangan. Nah, bagaimana orang bisa tangguh? Ya, caranya seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, terjun ke dalamnya. Dan anak-anak Palestina ini sudah terjun ke dalam kesulitan dari sejak dia lahir. Dia lihat semua yang ada di sekelilingnya itu memancarkan jiwa-jiwa ketangguhan gitu. Bahkan ketika mereka dididik
juga dengan didikan yang kuat yang mendukung mereka untuk menjadi lebih kuat, yaitu dididik dengan Al-Quran. Banyak anak-anak di sana yang sudah menjadi hafiz dari sejak kecil, dididik dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin dalam sejarah Islam itu tidak mungkin kita raih kemenangan tanpa mendekatkan diri pada Allah. Karena selalu saja umat Islam itu dalam sejarah banyak berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding lawannya. Tetapi kenapa selalu bisa menang? Karena dekat pada Allah. Dan inilah yang terjadi pada anak-anak di Palestina. Nah, dari segi parenting itu terlihat banget apa yang mereka lihat, mereka tiru. Apa yang mereka dengar, mereka tiru. Apa yang mereka bicarakan, ya mereka lakukan juga. Jadi sudah jelas banget bahwa anak-anak ini tumbuh dalam situasi yang tidak pernah dialami oleh banyak generasi di berbagai penjuru dunia, hanya ada di Palestina. Jadi sudah jelas dari keturunan orang-orang yang tangguh, yang luar biasa, karena di Palestina itu banyak sekali para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Sedikit-sedikit nggak suka pada nabi dibunuh seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria ya. Kemudian dari segi lingkungan mereka sudah biasa dididik dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, sehingga tumbuh adversity quotient ya, semangat kecerdasan untuk mengatasi rintangannya menjadi sangat tinggi.